Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan sahabat Metris. Sekarang kita menyusun komponen dan blok pada halaman login. Tahapan langkah-langkahnya adalah: pertama, pada screen kita masukkan komponen 4 space, 1 image, 1 cut view, 1 button, dan 1 label. Space 4, 1, 2, 3, 4, kemudian 1 image, 1 cut view, 1 cut view, kemudian 1 button dan 1 label. Labelnya dulu. Kemudian button. Kemudian kita urutkan komponennya. Pertama space, kemudian kita di bawahnya image, kemudian space lagi, kemudian cut view, ini button. Nah, label. Kemudian kita atur propertinya. Untuk space tingginya 10%, ini juga 10%, kemudian untuk cut view-nya tingginya otomatis saja, kemudian untuk lebarnya kita kasih nilai 80%, kemudian biar ini melengkung, radiusnya kita kasih nilai 10. Kemudian button ini height-nya 8, kemudian width-nya 75%. Teksnya kita ganti dengan login ya. Ini nanti untuk login masalahnya. Kemudian size-nya sekalian, size font saya buat 30, font bold, warnanya kita buat kuning, kemudian background-nya indigo. Biar ini agak melengkung, shape-nya rounded.
Kemudian spasinya ini kita kasih nilai 15%. Kemudian untuk label tinggi dan lebarnya otomatis saja. Kemudian untuk font size-nya default 14, teksnya kita ganti, misalnya ini baik font baik metris parsial, enter. Kemudian untuk image-nya ini akan saya kasih ikon dari user ya. Kita upload, sudah saya siapkan ini. Namanya businessman icon.png. Nah, kemudian kita masukkan ini, klik. Nah, kemudian kita atur image-nya biar serasi, ini kebesaran ini. Untuk tingginya 20%. Kemudian untuk lebarnya 35%. Nah, sudah cukup. Kemudian untuk komponen di dalam cut view, ini kita masukkan komponen label, kemudian text box. Oh, maaf, ini biar apa itu tertata dengan sejajar, maka ini saya beri horizontal arrangement di layout general. Nah, ini kita masukkan dulu wheel parent. Tadi saya masukkan ini ya, ini saya masukkan. Nah, kemudian ini saya masukkan. Nah, setelah itu labelnya text box dulu. Text box-nya colornya white ya. Text box colornya, backgroundnya white. Kemudian untuk lebarnya 60%. Kemudian untuk hint ya, karena ini nanti difungsikan untuk memasukkan username, maka di sini
innya username, kemudian in color gray, abu-abu, kemudian untuk label kita masukkan ikon, yaitu ikon user. Jadi ini di font type base ini kita pilih material ikon, untuk size tag-nya ya, ini nanti 40 colornya white. Nah, kemudian kita masukkan materi ikon, kita mencarinya di sini untuk apa ya, untuk ikon user. Nah, jadi ini bisa kita masukkan ini, atau bisa pilih yang lain, bisa pilih ini, atau saya pilih yang ini saja, ini. Nah, kemudian namanya kita copy ini ya, kita copy ini, namanya ini kita copy, kemudian kita masukkan pada teksnya. Nah, ini sini. Nah, ini berubah menjadi ikon user. Kemudian kita membutuhkan dua ya, jadi pas username kemudian password, maka ini kita lebih mudahnya kita copy saja, duplicate, ini klik duplicate. Nah, kemudian ikonnya ini kita ubah, umpama kita sudah mengetahui nama dari ikon yang akan kita masukkan, kita langsung bisa mengetiknya di sini, jadi tidak perlu copy dari sini. Misalnya yang akan kita masukkan log ya, di sini ada tulisan log, maka kita bisa langsung memasukkan saja namanya, yaitu log, kemudian enter. Nah, ini berubah menjadi log atau gembok. Itu. Kemudian di tengah-tengahnya ini biar ada jarak, kita beri spasi, bisa copy dari sini, duplikat dari sini, atau bisa langsung kita masukkan dari sini. Misalnya kita beri nilai tingginya 3 misalnya, atau kalau masih terlalu ketinggian 2. Nah, sudah cukup. Ini sudah cukup semua. Kemudian kita buat bloknya. Kita buat bloknya, masuk ke blok. Kita ambil komponen event dari button, karena nanti
kita akan klik button atau tombol untuk masuk ke halaman yang akan dituju. Maka di sini kita ambil button when button 1 klik do. Kemudian kita ambil kontrolnya, kontrol if then, karena data atau nilai yang akan dimasukkan ada dua, yaitu username dan password, maka pernyataan yang kita buat juga dua. Pertanyaan pertama yaitu jika username dan password benar, maka langkahnya bagaimana? Kemudian yang kedua, jika username atau password atau keduanya salah, maka langkah berikutnya bagaimana? Maka di sini kita tambahkan lagi else. Ini. Salah. Else if. Nah, gini. Setelah itu kita ambil logic yang menyatakan dua pernyataan, yaitu logic operation di sini. Ini ya. Jadi yang satu ini nanti untuk username, kemudian yang satu untuk password, yang mana masing-masing merupakan pernyataan benar atau salah. Sehingga kita perlu memasukkan komponen made_compare, yaitu komponen yang berisi tentang keadaan sama atau tidak sama. Di komponen ini kita yang akan kita gunakan adalah keadaan sama. Jadi kita menggunakan simbol sama dengan. Jadi ini kita ambil ini made_compare, perbandingan ya. Kita letakkan di sini. Kemudian lagi. Nah, di sini untuk username nanti isinya yaitu berupa teks. Maka untuk text box 1 kita ambil text box 1.text. Text box 1 di sini kita ambil text box 1.text. Nah ini. Karena ini teks, maka di sini kita isikan string tag untuk menuliskan tag nantinya. Teks. Kemudian di sini sama ya. Cuma bedanya ini untuk text box 2. Kita bisa mengambil dari sini atau kita bisa menduplikat ini. Duplikat. Cuma satunya kita ubah menjadi 2. Ini masih copy ya. Nah, ini bisa kita rename sebetulnya. Atau lebih simpelnya kita rename dulu. Kita ke designer untuk text box 1 copy, kita rename menjadi text box 2 saja.
Nah, textbox 2 rename. Nah, kita kembali ke blog. Nah, sehingga di sini, di sini textbox 2 menjadi textbox 2. Nah, kemudian ini sama isinya teks ya, kita duplikat ini, kita taruh di sini. Nah, ini isinya nanti username, nama username, kemudian di sini passwordnya. Kemudian jika user memasukkan username benar, kemudian passwordnya juga benar, maka langkah berikutnya kita arahkan ke screen baru. Screen baru di sini kita arahkan ke home, ya. Kita arahkan ke home. Maka di sini kita ambil kontrolnya, open another screen. Open another screen. Kemudian di sini nama screen yang dituju berwujud teks, maka kita ambil string teks. Nah, kemudian password dan username bisa langsung kita buat di sini. Misalnya untuk kelas 4 misalnya. Di sini misalnya username kelas 4. Tadi semua kelas 4 ya, nah, bisa menggunakan username ini. Kemudian nanti bisa kelas 5, kelas 6. Nah, kemudian passwordnya misalnya kita buat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini begini saja. Jadi biar sinkron dengan nama username-nya, ini masuk ke screen home 4. Home 4. Jadi nanti screen di sini nanti kita ubah, yang asalnya home kita ubah menjadi home 4. Nanti saja. Atau bisa sekarang home, kita ke ini biar lebih mudah ya, kita add screen, kemudian kita namakan home 4. Ini home 4 ya. Kemudian untuk screen home ini kita hapus saja, remove screen. Nah, kita masukkan nama screen yang mau dihapus yaitu home, kemudian delete. Kita lihat, nah screen home sudah tidak ada, adanya screen home 4. Ini nanti misalnya materi yang akan kita sajikan untuk siswa kelas 4. Umpama materi yang kita sajikan nanti untuk kelas 5, kelas 6, maka kita bisa membuat screen baru, home 5, home 6, dan seterusnya. Begitu. Kemudian kita kembali ke blog. Ke halaman login. Nah, ini tadi
baru untuk kelas 4 ya. Jadi kalau kita mengampu siswa untuk kelas 4, 5, dan 6, maka bisa kita sediakan materi sendiri khusus untuk kelas 5 atau kelas 6. Maka di sini bisa langsung kita copy saja. Copy, duplikat ya, duplikat. Nah, kemudian ini juga duplikat. Kita edit tadi 4 ya untuk kelas 4. Kemudian ini untuk kelas 5, room 5. Kemudian ini sama textbox 1, ini kelas 5. Kemudian ini passwordnya kita ubah, misalnya untuk kelas 5 passwordnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian untuk kelas 6 sekalian kita buatkan. Ini kita tambahkan else if. Nah, sehingga ini bertambah. Kita duplikat saja dari sini. Duplikat. Kita ubah ini untuk kelas 6. Ini room 6. Ini passwordnya untuk kelas 6 kita mulai dari 2 misalnya. Ini nanti terserah Bapak Ibu, masalah username dan password silahkan Bapak Ibu berkreasi sendiri, tidak harus sama dengan yang ada di sini, silahkan. Kemudian jika siswa nanti memasukkan username dan passwordnya salah, maka kita perlu memberi peringatan. Maka di sini kita beri notifier ya. Notifier itu berada di notifier. Nah, ini notifier kita masukkan. Jadi nanti kalau siswa itu memasukkan username dan passwordnya salah, maka kita beri peringatan. Nah, kemudian kita susun bloknya untuk notifier. Kita ke blok lagi, notifier. Ini kita ambil blok call notifier 1 show alert. Call notifier 1 Nah, ini kita masukkan di sini. Kemudian kalimat peringatannya bagaimana? Kita ambil tag. Nah, kemudian kita tulis peringatannya. Misalnya user name
atau password salah. Nah, ini sudah benar ya, ini ya semua ya sudah benar. Nah, kita tinggal ngetes, kita cek di desainer dulu apakah masih ada yang kurang. Ini ya kalau kita mau melihat komponen yang di bawahnya ini kan tidak terlihat, maka kita bisa menggunakan properti dari screen biar bisa di scrollable. Ini kita cek ya. Nah sehingga bisa kita scroll, itu caranya. Nah, sudah cukup kiranya, kita tinggal mengetes saja. Kita tes pakai Codular Companion. Di sini coba. Nah, kita tes. Buka codularnya. Codular Companion. Ini kita connect to companion. Kemudian kita scan barcode-nya. Tunggu proses sampai sempurna. Nah, sudah. Sekarang kita tes. Kita masukkan username untuk kelas 4 ya. Jadi kelas 5, kelas 6 tadi belum dibuat halamannya, maka untuk home 5 dan home 6 nanti kita buat setelah halaman home 4 itu sudah sempurna. Jadi nanti kita tinggal duplikat saja biar simple. Kita masukkan username untuk kelas 4, kelas 4, kemudian maaf, itu seharusnya dirubah dulu, itu salah. Ini juga username ini. Kita ubah dulu sebelum kita username kita ganti dengan password ya. Password. Kemudian karena ini password, maka input type-nya kita ubah menjadi password. Ini password 2 ya. Nah, jadi nanti ketika kita memasukkan passwordnya, nanti langsung berubah menjadi bintang-bintang. Tapi ini kalau ya ini username normal ya. Ini ya, username input type-nya normal. Kalau password input type-nya password 2. Sudah, kita kembali ke tadi.
Dan ini sudah berubah menjadi username password ya. Ini kelas 4. Kemudian ini passwordnya tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita login. Nah, sudah berhasil. Nah, ini belum ada background colornya ini ya. Tapi ini sudah masuk ke home 4. Ini ada nama di atas ini home 4. Atau kita umpama kita kasih background misalnya. Kita ke designer. Ini kita hilangkan dulu ya biar luas ini. Show options menu, kemudian show status bar, kemudian detail visible kita hilangkan, kemudian kita kasih background biar nanti lebih jelas. Background di mana ini ya, kita kasih lime saja, set. Nah, kemudian kita cek lagi, kita kembali ke login, halaman login, kita cek. Nah, kelas 4, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5 login. Nah, sudah masuk ini, sudah masuk. Ini adalah halaman home 4, belum ada apa-apanya. Ini berarti sudah berhasil. Kalau masih ada perubahan bisa kita ubah. Misalnya tadi antara ini cut view yang ini dengan button ini masih terlalu dekat, ini bisa kita tambah. Oh, ini belum diatur, ini otomatis ya. Jadi ini misalnya kalau ini tadi berapa, 2 ya ini ya. Nah, kita samakan saja. Ini 2%. Nah, kita lihat. Nah, sudah ada perubahan ini. Cukup. Pengaturannya sudah tidak ada perubahan lagi. Demikianlah Bapak Ibu sahabat Matriks cara membuat halaman login pada aplikasi kita. Jika Bapak Ibu dan sahabat Matriks ada yang kurang jelas bisa bertanya di grup diskusi atau kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.